Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Eneni Triana STMM selaku dosen pengampu studi kelayakan bisnis. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan lahir dan batin. Untuk selanjutnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Pramana Purbayaksa dari kelas MN20D. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul UMKM Kedai Es Teh Jogja. Latar belakang, perkembangan teknologi dan informasi pada saat ini menuntut para pelaku usaha untuk meningkatkan kinerja usaha dalam berkompetensi dengan usaha sejenis untuk mendapatkan kepercayaan di hati konsumen. Es Teh Jogja merupakan UMKM di sektor khususnya yang menjual berbagai produk makanan dan minuman. Es Teh Jogja telah berdiri sejak tahun 2021 dan hingga saat ini Es Teh Jogja masih eksis di Karawang. Es Teh Jogja yang memiliki keunggulan tersendiri dengan memberikan pelayanan yang optimal dengan didukung cita rasa dan kualitas terbaik. Ada aspek legalitas. Aspek legal ini yang akan dibahas adalah masalah kelengkapan dan keabsahan dokumen perusahaan, mulai dari bentuk badan usaha sampai surat izin-izin yang dimiliki. Kelengkapan dan keabsahan dokumen sangat penting karena hal ini merupakan dasar hukum yang harus dipegang apabila di kemudian hari timbul masalah. Keabsahan dan kesempurnaan dokumen dapat diperoleh oleh pihak-pihak yang akan menerbitkan atau mengeluarkan dokumen tersebut. Yang pertama ada perusahaan, yaitu nama perusahaannya adalah Es Teh Jogja. Terus ada alamatnya Jalan Sili Asih nomor 20, Dusun Bayur 02, RT 09, RW 03, Desa Lemah Dhuwur, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Nah, bisa kita lihat yang ketiga ini logonya. Logo Es Teh Jogja adalah seperti ini. Nah, untuk yang keempat adalah struktur usaha atau struktur modal usaha. Untuk totalnya adalah 2.440.000. Untuk modal usahanya ini adalah dari ownernya langsung atau dari pemilik pribadi yaitu dari Junanto sebagai owner. Dia mengeluarkan uang untuk modal usahanya. Nah, yang kelima ada struktur organisasi. Yang pertama ada Junanto yaitu pemilik usaha, yang kedua ada Ahmad Samsudin sebagai pelayan 1, Dede Septian sebagai pelayan 2, dan Cahya sebagai pelayan 3. Yang keenam ada izin usaha. Untuk izin usaha yaitu kedai Es Teh Jogja ini belum memiliki izin usaha secara legal dan bahwa produk ini tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan juga tidak mengganggu kenyamanan masyarakat di sekitar dan tidak berseberangan dengan adat dan agama yang ada di Indonesia ini. Terus selanjutnya ada aspek pasar dan peluang pasar. Pasar sasaran yang dituju oleh bisnis kuliner Es Teh Jogja ini adalah pria wanita usia 5-6 tahun lebih. Penentuan umur yang produktif menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan pasar sasaran yang dituju demi kelancaran dalam proses administrasi di kemudian hari. Bisnis kuliner ini sangat dinikmati oleh banyak kalangan. Target konsumen adalah masyarakat yang tinggal di daerah Bayur, Desa Lemah Dhuwur, dan sekitarnya. Dalam menjalankan usaha, diperlukan strategi dan berbagai usaha yang matang. Strategi yang dimaksud di sini adalah strategi pemasaran, di mana dapat memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen untuk menjadi pelanggan tetap. Kami juga sering berbagi diskon dan bonus kepada pelanggan untuk menarik minat pelanggan agar kembali berbelanja. Untuk segmentasi pasar, yang pertama ada segi geografi. Target konsumen bisnis kuliner Es Teh Jogja ini adalah masyarakat yang berada di sekitar tempat berjualan. Bahkan sekarang tidak hanya orang-orang yang dekat rumahnya saja yang menikmati Es Teh Jogja ini. Ada dari banyak desa-desa juga mengetahui Es Teh Jogja ini. Yang kedua adalah
Segi demografi, UMKM ST Jogja ini dikonsumsi mulai dari umur 6 tahun hingga 60 tahun. Semua agama, semua profesi, semua ras, pasangan rumah tangga, kelas menengah atas. Dan yang ketiga ada segi psikologis. Untuk UMKM ST Jogja ini memberikan jasa produksi yang sesuai dengan keinginan konsumen. Untuk selanjutnya ada segi perilaku. Sesuai dengan kuliner yang terus mengeluarkan inovasi baru, UMKM ini akan tetap menyesuaikan dengan kegunaan dan keinginan dari kurang minatnya konsumen. Yang kelima ada segi potensi pasar. Mencoba untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kualitas produk yang dijual. UMKM ini juga melakukan berbagai macam promosi dan analisa perilaku konsumen agar mendapatkan konsumen tetap dan memuaskan konsumen. Yang keenam ada posisi pasar. Untuk UMKM ST Jogja ini menjual produk yang berada dalam tingkat produk mulai dari kalangan bawah, menengah, hingga kalangan atas. Harga yang ditawarkan relatif murah, namun ada juga yang lebih mahal dengan menyesuaikan dengan jumlah produk yang dibutuhkan. Untuk harga per cupnya ST Jogja ini adalah kisaran Rp4.000. Aspek ekonomi dan sosial. Pada aspek ini, yang akan dilakukan yaitu menilai apa dampak sosial, ekonomi, dan budaya terhadap masyarakat keseluruhan. Beberapa pertimbangan sosial yang harus dipikirkan secara cermat agar dapat menentukan apakah suatu proyek yang diusulkan tanggap terhadap keadaan sosial seperti penciptaan kesempatan kerja yang merupakan masalah terdekat dari suatu wilayah. Dukungan dalam aspek sosial. Lingkungan sekitar sangat mendukung UMKM ini karena selain dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, usaha ini pun bermanfaat bagi pemasukan warga sekitar. Dampak dalam aspek ekonomi, yaitu kondisi ekonomi masyarakat di sekitar lokasi UMKM ST Jogja rata-rata berpendapatan sedang dan tinggi, sehingga daya belinya juga banyak. Dampak aspek budaya, usaha ini memproduksi sebuah makanan halal dan minuman halal yang terbuat dari teh ini, sehingga semua masyarakat tidak usah ragu dalam membeli. Ada aspek lingkungan. Dampak lingkungan bagi sekitar tempat berjualan es teh Jogja ini mungkin sebagian orang tidak ada yang suka karena tempat berjualan ini tepat di pinggir jalan dan kadang-kadang parkiran juga di pinggir jalan. Mungkin itu menyebabkan macet. Adapun sampah bekas orang-orang yang telah mengkonsumsi itu dibakar dan menyebabkan polusi yang mungkin sebagian orang tidak suka dengan asap polusi itu. Nah, di sini ada aspek teknis dan teknologi. Untuk mendapatkan kualitas bahan produk yang bagus, maka pemilihan jenis serbuk teh menjadi salah satu yang harus diperhatikan. Karena dari kualitas teh yang bagus akan menghasilkan pula produk yang bagus. Selain pemilihan serbuk teh yang berkualitas, hal lain yang dapat diperhatikan adalah cara mengolah teh itu sendiri, dari mulai memilih teh yang bagus, merebus sampai dengan penyajian. Maka dari itu dipilihlah orang-orang yang berpengalaman di bidangnya untuk menghindari loss quality control atau produk cacat. Untuk teknologi yang digunakan dalam memproduksi es teh Jogja ini mungkin umum sama. Untuk mengepres kemasan atau cupnya menggunakan mesin khusus yaitu mesin press cup. Nah, di sini ada aspek finansial untuk biaya tetap, yaitu peralatan dan perlengkapan. Untuk peralatan 227.000 dan peralatan 58.000. Jadi ditambahkan yaitu biaya per bulannya itu 285.000. 285.000 dikali 12 sama dengan 3.420. Dan di sini ada biaya operasional listrik dan biaya lainnya. Untuk biaya per bulan listrik 100.000, biaya per tahun jadi 1.200.000 dan biaya lainnya 50.000, jadi biaya per tahunnya 600. Jadi total biaya 1 tahun yaitu 1.800.000. Nah, untuk modal tetap, untuk peralatan per bulan 227 dan per tahun Rp2.724.000. Untuk perlengkapan 58.000 dan per tahun 696.000. Total biaya
Total biaya peralatan perlengkapan dalam per bulan yaitu 285.000 dan per tahun 3.420.000. Nah, untuk penghasilan, nah, jadi total laba bersih penghasilan dari bulan Januari sampai dengan Juni 2022 yaitu 635. Jadi total penghasilan pada UMKM Kedai Es Teh Jogja ini selama 6 bulan pada tahun 2022 lalu memiliki laba bersih sebesar 635.000. Jadi kesimpulannya, berdasarkan beberapa aspek yang telah dikaji, usaha Kedai Es Teh Jogja sudah termasuk kepada kategori usaha yang layak untuk dijalankan. Selain itu, dalam segi teknis usaha ini sudah tersusun rapi, dan jika dilihat dari segi keuangan, usaha ini memberikan keuntungan yang cukup besar. Dan tentu saja dengan segala resikonya. Nah, mungkin itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.